Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hamidah, Indah Nazmi Fajar, Maulina Adianti, saya sendiri Muhammad Fauzan Nur, Rahmawati, dan terakhir yaitu Uswatun Hasanah. Di sini kami akan membahas mengenai understanding by design, yakni tahap 1, hasil yang diinginkan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu understanding by design atau UBD. Nah, UBD di sini dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan semacam mendalam, di mana siswa tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Baik, di sini untuk UBD itu dimulai dari dengan hasil akhir yang diinginkan atau sasaran atau standar, kemudian diturunkan berdasarkan bukti pembelajaran yang diperoleh melalui penilaian berdasarkan tujuan dan standar. Dan selanjutnya kita akan baru melakukan perencanaan pengalaman belajar dan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 tahap dalam backward design. Yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti pembelajaran yang memadai, dan yang terakhir merencanakan pengalaman belajar siswa beserta strategi dengan metodenya. Mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Pada tahap ini, kita mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum, karena biasanya ada banyak materi yang harus dibahas namun tidak disesuaikan dengan waktu yang tersedia, dan pada tahap ini guru akan membuat pilihan atau prioritas. Prioritas pembelajaran ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang, kinerja yang pada akhirnya peserta didik dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. Nah, dalam understanding by design ini menekankan pada aktivitas transfer, yaitu dari apa yang dipahami ditransfer dalam kehidupannya. Tujuan yang ditetapkan. Dengan mempelajari IPA secara terpadu, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan dapat mengembangkan ketertarikan dan rasa ingin tahu untuk mengkaji fenomena yang ada di sekitar manusia, memahami bagaimana sistem alam semesta bekerja, dan memberikan dampak timbal balik bagi kehidupan manusia. Kemudian berperan aktif dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak. Kemudian, mengembangkan keterampilan proses inquiry untuk mengidentifikasi, merumuskan, hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. Selanjutnya, memahami persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk menjadi anggota suatu kelompok masyarakat dan bangsa, sehingga dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Dan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep di dalam IPA serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ide besar. Ide besar yang diharapkan dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam dalam kehidupan peserta didik yaitu mereka dapat menjaga keselamatan diri, orang lain, dan alam, mencari potensi-potensi yang terpendam dari alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, serta membantu manusia mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian pada bagian pemahaman yang diinginkan yaitu cakupan konten yang dibangun dalam diri peserta didik haruslah menunjukkan keterkaitan antara biologi, fisika, dan kimia, sehingga peserta didik memahami sains secara menyeluruh untuk cakupan konten tertentu. Pemahaman ini meliputi kemampuan berpikir sistemik, memahami konsep, hubungan antar konsep, hubungan kasualitas atau sebab akibat, serta tingkat hierarkis suatu konsep. Selanjutnya, pertanyaan penting dalam tahap 1 ini. Nah, pertanyaan penting ini berisi pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan perangsang yang dapat menggali pemahaman peserta didik. Nah, ini dalam pembelajaran IPA misalnya yang pertama, jelaskan hubungan antara manusia dengan alam. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menjaga dan melestarikan alam. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menjaga dan melestarikan alam. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara alam dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setelah itu, peserta didik mampu mendeskripsikan bagaimana hukum-hukum alam terjadi pada skala mikro hingga skala makro dan membentuk sistem yang saling bergantung satu sama lain.
Kemudian, peserta didik mampu mengimplementasikan pemahaman terhadap konsep-konsep yang telah dipelajari untuk membuat keputusan serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Ini tadi penjelasan dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.